Hey friends, are you ready? 3, 2, 1. Welcome to our channel. Hai friends, selamat datang di channel kita Knowledge about Psychology. Jadi kita nih para muda-mudi dari jurusan psikologi ingin banget berbagi banyak ilmu untuk teman-teman semua. Nah, pada video kali ini kita akan membahas somatoform. Nah, gimana? Pada asing nggak dengarnya? Atau udah pada pernah dengar? Daripada kita bingung-bingung, mending kita langsung aja dengerin penjelasan dari muda-mudi knowledge kita. Halo friends, perkenalkan saya Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang somatoform disorder. Apa sih somatoform disorder itu? Somatoform disorder adalah gangguan yang bersifat psikologis, tetapi tampil dalam bentuk gangguan fisik yang melibatkan pola neurotik yang didasari anxiety. Yang dimana individu yang mengeluhkan simptom-simptom jasmania yang memberikan tanda seolah-olah ada masalah fisik, tetapi pada kenyataannya tidak ada landasan organis yang ditemukan. Itu akan mempengaruhi bagian-bagian fisik kita. Nah, penyebabnya apa sih? Sebelumnya belum diketahui pasti, tapi biasanya somatoform disorder ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu genetik. Genetik itu bisa dari keturunan ibu atau ayah. Yang kedua yaitu trauma masa kecil yang biasanya dari pelecehan seksual. Yang ketiga yaitu disebabkan dari narkotika, obat-obatan terlarang. Oke friends, sudah selesai penjelasan singkat dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mudi selanjutnya. Oke friends, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dari somatoform itu sendiri. Nah, jadi dahulu somatoform itu disebut sebagai hipokondriasis atau bisa disebut juga sebagai psychosomatic disorder. Nah, somatoform itu sendiri juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari sampai sekarang, tetapi tidak di akademik. Nah, sejarah panjang tentang gangguan somatoform itu sendiri disebut sebagai gangguan yang terjadi pada wanita. Nah, awal tahun dari 1500 sebelum Masehi, dalam buku karangan Hippocrates, penyakit fisik yang terbatas pada wanita atau bisa disebut juga sebagai gangguan histeria atau histero yang artinya rahim. Nah, dari Hippocrates itu sendiri dan orang-orang Yunani beranggapan bahwa penyakit itu disebabkan oleh rahim yang tidak dipuaskan secara seksual. Nah, berkelana ke bagian tubuh untuk mencapai kepuasan dan ia meletakkan dirinya sedemikian rupa sehingga menyebabkan gangguan. Nah, misalnya bila seseorang wanita itu mempunyai kayak penyakit atau luka pada tangan atau lengan, nah maka diandalkan bahwa rahim itu tertanam dalam pundak ataupun sikunya. Tetapi Hippocrates itu sendiri juga tidak berbicara khusus tentang penyebab pada gangguan somatoform itu sendiri. Nah, menurut Galenos itu sendiri tidak menerima pandangan tentang gangguan itu disebabkan oleh gangguan rahim, tetapi mengatakan bahwa ada hubungannya dengan organ itu. Nah, selama abad pertengahan, orang-orang itu menderita diperlakukan sebagai penganut bid'ah karena tingkah laku mereka itu dianggap sebagai akibat langsung dari dosa-dosa mereka. Nah, individu itu menderita gangguan somatoform diduga kerasukan setan atau roh-roh jahat. Nah, exorcise seringkali dipakai sebagai pengusir roh-roh jahat dari tubuh mereka. Oke friends, jadi akhir abad ke-19 pendekatan baru terhadap gangguan somatoform. Yang pertama itu dari Carcot, yaitu dokter dari Prancis, kemudian ada Janet dan Freud. Yang pertama dari Carcot. Jadi mengemukakan sugesti atau untuk menimbulkan atau menghilangkan simptom pada pasien wanita yang dinamakan histeria itu sendiri. Jadi karena itu sendiri itu jadi kayak mengemukakan tentang sugesti cara menghilangkan atau menimbulkan dari simptom itu sendiri. Nah, terus beberapa puluh tahun kemajuan pesat Harney menekankan faktor kebudayaan dalam perkembangan
histeria, dan neurosis yang lain. Nah, menemukan bahwa kecemasan dan permusuhan yang timbul dari konflik-konflik kebudayaan untuk penyebab yang penting dan tingkah laku neurotik. Nah, selanjutnya pada tahun 1980-an, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi 3 yang direvisi, sebutan diagnostik histeria dihilangkan. Nah, dilakukan untuk menghilangkan semua konotasi yang dihubungkan dengan histeria, seperti ide bahwa histeria disebabkan konflik seksual. Nah, jadi seperti saya jelaskan tadi, yang histeria itu disebabkan oleh gangguan kayak rahim yang tidak dipuaskan secara seksual, pada tahun 1980-an udah dihilangkan. Oke friend, jadi selanjutnya tahun 1987-an semua ulasan yang mengemukakan bahwa gangguan somatoform yang pada umumnya terdapat pada wanita dihilangkan menurut Semyon 2026. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang somatoform itu sendiri. Hai friends, aku Umi. Di sini aku akan membahas mengenai somatoform yang lebih panjang lagi, alias lebih mendalam lagi dari yang sebelumnya. Nah, di sini soma dalam bahasa Yunani artinya badan, di mana si individu yang mengalami gangguan ini itu merasa kalau pikirannya dia itu dikuasai oleh sesuatu yang bikin mengenai kondisi tubuhnya dia gitu. Jadi dia tuh bertanya-tanya mengenai kondisi tubuhnya dia gitu. Dia khawatir dengan kondisi tubuhnya dia. Nah, apa sih yang dikhawatirin? Nah, yang dikhawatirkan adalah penyakit-penyakit yang mungkin dideritanya, yaitu simptom-simptom somatik yang merupakan fungsional yang pencerminan dari masalah-masalah psikologis gitu. Tanda-tandanya apa sih? Nah, tanda-tandanya adalah si sakit itu merasa kayak sakitnya itu berubah-ubah gitu. Jadi misalnya awalnya di dekat sini tiba-tiba berubah kemana. Nah, kayak gitu. Nah, somatoform ini terdapat faktor psikososial berupa konflik psikologis di bawah sadar yang mempunyai tujuan tertentu. Nah, itu pun dihubungkan dengan adanya penurunan metabolisme atau hipometabolisme, yaitu suatu zat tertentu yang di lobus frontalis. Yaitu lobus frontalis adalah yang bagian otak kita di bagian depan, dan juga adalah dan hemisfer non dominan. Faktor-faktor penyebabnya juga dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama ada faktor biologis. Nah, faktor ini berhubungan dengan kemungkinan pengaruh genetis yang biasanya gangguan somatis itu kayak turunan gitu ya kalau biologis. Yang kedua ada faktor psikososial. Nah, di sini penyebab gangguan melibatkan interpretasi gejala sebagai suatu tipe komunikasi sosial. Hasilnya adalah menghindari kewajiban, mengekspresikan emosi, atau mensimbolisasikan suatu perasaan atau keyakinan. Contohnya nyeri usus pada seseorang gitu. Lalu yang ketiga ada faktor lingkungan sosial. Di sini sosialisasi terhadap wanita pada peran yang lebih bergantung seperti peran sakit yang dapat diekspresikan dalam bentuk gangguan somatoform gitu. Yang keempat ada faktor perilaku. Di sini faktor perilaku ini penyebab ganda yang terlibat adalah terbebas dari tanggung jawab yang biasa atau lari atau menghindar dari situasi yang tidak nyaman atau menyebabkan kecemasan, keuntungan sekunder gitu. Jadi kalau misalnya si penderitanya tuh kayak merasa, aduh aku udah gak ada di situasi yang menguntungkan buat aku nih, makanya dia menggunakan si ini gitu penyakitnya dia gitu. Yang kedua ada adanya perhatian untuk menampilkan peran sakit gitu. Yang ketiga ada perilaku kompulsif yang diasosiasikan dengan hipokondriasis atau gangguan dismorfik tubuh. Dapat secara sebagian membebaskan kecemasan yang diasosiasikan dengan keterpakuan pada kekhawatiran akan kesehatan atau kerusakan fisik yang dipersepsikan. Lalu yang kelima ada faktor emosi dan kognitif. Pada faktor penyebab yang berhubungan dengan emosi dan kognitif, penyebab ganda yang terlibat adalah sebagai berikut. Pertama ada salah interpretasi dari perubahan tubuh atau simptom fisik sebagai tanda dari adanya penyakit serius nih atau hipokondriasis. Jadi misalnya ada sesuatu nih yang berubah dari tubuhnya dia merasa kayak, oh kayaknya ada penyakit nih di dalam tubuh aku gitu, tubuh saya gitu. Lalu yang kedua ada dalam teori Freudian tradisional, energi psikis yang terpotong dari impuls-impuls yang tidak dapat diterima dikonversikan ke dalam simptom fisik atau gangguan konversi. Yang ketiga ada menyalahkan kinerja buruk dari kesehatan yang menurun, mungkin merupakan suatu strategi self handicapping atau
hipokondriasis gitu, yang dimana di sini mungkin ketika dia sudah berubah tapi kalau dia belum sembuh-sembuh mungkin bisa jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada manifestasi klinis. Di sini ada gangguan ini adalah di mana adanya keluhan gejala fisik yang berulang disertai permintaan pemeriksaan medik. Meskipun sudah berkali-kali terbukti hasilnya negatif dan juga telah dijelaskan dokternya bahwa tidak ada kelainan yang mendasari keluhannya gitu. Jadi ketika misalnya dia merasa aduh aku sakit nih di bagian lambung misalnya, nah dia periksa ke dokter dan ternyata menurut dokternya nggak ada apa-apa kok, kamu sehat gitu. Nah itu bisa jadi adalah gangguan somatoform gitu. Dan beberapa orang biasanya mengeluhkan masalah dalam bernafas ataupun menelan, atau ada juga yang menekan di dalam tenggorokan. Masalah-masalah seperti ini dapat merefleksikan aktivitas yang berlebihan dari cabang simpatis sistem saraf otonomik. Nah, yang dapat dihubungkan dengan kecemasan, kadangkala sejumlah simptom muncul dalam bentuk yang lebih tidak biasa, seperti kelumpuhan pada tangan atau kaki yang tidak konsisten dengan kerja sistem saraf. Dalam kasus-kasus lain juga dapat ditemukan manifestasi di mana seseorang berfokus pada keyakinan bahwa mereka itu menderita penyakit yang serius, namun tidak ada bukti abnormalitas fisik yang dapat ditemukan. Jadi dia merasa kayak aku punya penyakit jantung nih gitu, misalnya kayak jantungnya sering sakit gitu. Nah mungkin ketika dia ke dokter ditanyakan gitu, padahal ketika dokternya memeriksanya kayak kamu nggak ada apa-apa kok, kamu sehat gitu. Nah itu bisa jadi adalah gangguan somatoform gitu. Nah, dan gangguan somatoform ini itu bukan gangguan yang dibuat-buat untuk sebuah alasan gitu. Nah, itulah penjelasan dari somatoform yang lebih panjang tadi. Dan selanjutnya kita akan next ke materi selanjutnya. Hai friends, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh muda-mudi sebelumnya tentang somatoform, sekarang aku Elsa Gita Sasmita juga akan menjelaskan tentang apa saja sih yang termasuk ke dalam somatoform disorder. Nah, sebelumnya ada beberapa tentang somatoform disorder loh, diantaranya ada somatosasi, hipokondriasis, lalu ada somatoform pain disorder, dan conversion disorder atau gangguan konversi. Nah, sedangkan saya di sini, aku akan menjelaskan tentang somatosasi. Nah, somatosasi ini sendiri juga sering dikenal sebagai efek pengaturan yang sangat kuat pada tubuh. Nah, somatosasi ini dikenal sebagai peptida siklik yang terkenal karena efek pengaturannya yang kuat di seluruh tubuh loh. Nah, dia juga dikenal sebagai nama hormon penghambat hormon pertumbuhan. Nah, dia juga diproduksi banyak di lokasi tertentu. Nah, termasuk pada saluran GI, lalu ada saluran pankreas, hipotalamus, dan sistem saraf pusat. Nah, seperti apa sih cara perkembangan dari somatosasi ini? Nah, somatosasi ini berkembang secara dibagi menjadi dua. Nah, caranya yaitu dengan ada yang namanya dua asam amino yang dibagikan menjadi perbedaan panjangnya, yaitu ada asam amino 14 dan asam amino 28. Nah, apa sih perbedaan dari asam amino 14 dan asam amino 28? Nah, asam amino 14 ini dia bekerja dikhususkan pada otak. Nah, sedangkan asam amino dari 28 ini dia bekerja pada beroperasi di seluruh saluran GI. Nah, jarak beroperasinya ini sekitar 1 sampai dengan 3 menit loh friends. Nah, sebenarnya somatosasi ini ditandai dengan gejala apa aja sih atau ciri-ciri seperti apa? Nah, somatosasi ini ditandai oleh keluhan-keluhan ganda yang menyangkut penyakit-penyakit fisik tertentu dalam periode yang cukup lama. Nah, penyakit fisiknya ini contohnya seperti sakit kepala, mual, lalu ada somatosasi ini sebenarnya ditandai pada hal apa aja sih friends? Nah, somatosasi ini ditandai oleh keluhan-keluhan ganda yang menyangkut pada penyakit fisik untuk periode yang cukup lama. Nah, contoh penyakit fisiknya ini seperti contohnya seperti sakit kepala, mual, gangguan pada gangguan yang dapat dilihatnya itu seperti dari mual, sakit kepala, gangguan seksual, dan juga pada permasalahan menstruasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya hal ini itu umum terjadi pada wanita. Nah, tetapi gangguan ini juga berbeda dengan
hipokondriasis yang biasanya perbedaannya hanya mengenai kapan terjadinya. Nah, yang dimana somatosasi ini biasanya terjadi pada umur sekitar kurang dari 30 sampai dengan 30. Nah, berbeda dengan hipokondriasis yang biasanya akan terjadi pada usia umur 30 sampai dengan setelah umur 30. Nah, begitu aja friends penjelasan dari somatosasi. Nah, walaupun penjelasannya tadi tentang contoh-contoh penyakitnya atau gangguan dan keluhannya yang sangat nyata, tapi friends di sini jangan sampai untuk self diagnose ya. Terima kasih. Hai guys, balik lagi sama aku karena tadi aku belum memperkenalkan diri, jadi aku mau kenalan dulu nih sama kalian. Hai, nama aku Bella dan pada sekarang ini aku akan menjelaskan salah satu somatoform disorder, yaitu hipokondriasis. Nah, biasanya hipokondriasis ini disebut juga dengan illness anxiety disorder. Jadi, penderita hipokondriasis ini biasanya mereka itu terjebak pada suatu kondisi di mana mereka itu mempunyai kekhawatiran atau kecemasan yang tinggi karena mereka itu meyakini diri mereka bahwa mereka sedang menderita suatu penyakit yang serius. Bentuk implikasi dari gangguan ini biasanya mereka itu menotis gitu ya semua perubahan yang ada di fisik mereka tapi secara berlebihan. Contohnya mereka itu cuma berkeringat lebih banyak dari sebelumnya atau mereka merasa jantung mereka berdegup lebih kencang dari sebelumnya. Mereka akan merasa bahwa itu merupakan gejala dari suatu penyakit yang sangat serius. Nah, biasanya hipokondriasis ini dialami oleh kalangan adulthood atau biasanya pada usia-usia dewasa. Nah, keyakinan tersebut tentu saja akan menghambat aktivitas si penderita ini karena penderita ini tuh biasanya dia tuh akan terus-terusan datang ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya ke dokter apakah mereka benar-benar sakit atau tidak. Nah, biasanya kalau rumah sakit itu udah bilang enggak kok kamu tuh sebenarnya nggak sakit, nggak ada yang salah sama diri kamu. Nah, mereka itu akan menolak hal tersebut. Padahal jelas-jelas itu sebuah hal yang konkret ya, karena kita dapatnya dari rumah sakitnya langsung. Nah, mereka itu menolak dan mereka akan mencari lagi rumah sakit dan dokter lain untuk memvalidasi apa yang mereka rasakan. Penderita hipokondriasis ini biasanya untuk mereka yang mempunyai riwayat pernah sakit serius. Jadi biasanya mereka itu sebelumnya memang pernah benar-benar punya penyakit serius dan itu terbawa menjadi kecemasan mereka sehingga akhirnya menjadi suatu kondisi hipokondriasis. Nah friends, kira-kira apa aja sih yang menjadi penyebab utama hipokondriasis ini? Nah sebenarnya penyebabnya itu ada 5. Yang pertama adalah faktor biologis. Nah biasanya penderita ini mempunyai riwayat keturunan diabetes, penyakit jantung, dan sebagainya macamnya. Lalu yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah maksudnya faktor lingkungan apa? Maksudnya tuh kayak gini. Jadi mungkin seperti yang kita tahu ya, misalnya perempuan-perempuan di lingkungan sekitar kita itu biasa dianggap sebagai peran yang lemah atau peran yang gampang sakit-sakitan. Nah persepsi tersebut dapat mempengaruhi seseorang untuk terkena hipokondriasis ini. Lalu yang ketiga adalah faktor perilaku. Nah maksudnya adalah biasanya orang-orang yang mencemaskan berlebihan terhadap kesehatan fisiknya itu akan berubah menjadi kompulsif dan kompulsif itu akan berubah menjadi hipokondriasis. Lalu yang kelima alias yang terakhir nih adalah faktor kebudayaan. Contohnya di India cowok-cowok tuh merasa cemas akan kehilangan cairan semennya. Jadi mereka itu karena perasaan cemas itu akan mempengaruhi kesehatan mereka. Mereka itu jadi sering merasa lelah dan pusing. Nah friends, materi hipokondriasis dari aku udah selesai. Nah sekarang kita akan next ke muda-budi berikutnya. Halo friends, nah kali ini kita akan lanjut ya ke materi berikutnya yaitu tentang somatoform pain disorder. Sebelumnya aku izin perkenalkan diri dulu ya, aku Sandra dan kali ini aku akan membahas bagaimana sih somatoform pain disorder ini. Nah kita mulai ya kepada penjelasannya. Somatoform pain disorder ini adalah suatu tanda yaitu sakit yang berlangsung secara lama, bisa berlangsung mulai dari 6 bulan atau bahkan lebih. Namun
pada sakit ini itu dia tidak menunjukkan adanya rasa sakit dalam fisiknya. Jadi yang terasa itu hanya ada rasa sakitnya, namun setelah diperiksa tidak ada gangguan maupun kerusakan yang terlihat maupun terdeteksi pada organ tubuh maupun anggota tubuh lainnya. Namun hal ini bisa dirasakan, rasa sakitnya itu bisa dari satu anggota tubuh ataupun anggota tubuhnya yang lainnya. Nah guys, tadi kan aku udah ngejelasin ya bahwasannya rasa sakit ini itu bisa berlangsung secara lama, kemudian bisa terjadi di beberapa anggota tubuh gitu, meskipun tidak dapat terdeteksi di mana sih bagian luka maupun rasa sakitnya di anggota fisiknya orang tersebut. Nah, hal ini juga yang menyebabkan bahwasannya rasa sakit itu belum bisa dijelaskan dengan pemeriksaan non psikologis maupun neurologis. Nah, hal ini tersebut dapat menimbulkan stres maupun gangguan fungsional pada penderitanya. Nah, keluhan ini itu dirasakan oleh pasien secara berfluktuatif, yaitu rasanya naik dan juga turun. Itu untuk intensitas sakitnya. Kemudian dari rasa sakit yang naik turun tersebut itu pasien juga diakibatkan oleh sebab akibat yang beragam juga. Somatoform pain disorder ini kan memiliki hubungan sebab akibat ya, bagaimana sih sebabnya terjadinya, kemudian apa yang dirasakannya itu. Nah, hal ini juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor nih, diantaranya adalah emosi, kemudian ada stres, ada masalah kognitif juga gitu. Jadi aku mau menjelaskan nih bagaimana sebab akibat dapat berpengaruh kepada orang tersebut. Pada contohnya, kalau misalkan seseorang yang mengalaminya ini dia sedang merasakan tekanan yang sangat berat sehingga dia merasakan suatu stres dalam dirinya tuh, baik dalam misalkan karena akademik sekolah atau hubungan dari orang tua maupun dalam percintaan. Nah, itu pun dapat memberikan pengaruh kepada dirinya sendiri, sehingga pada kasus ini somatoform pain disorder dia dapat merasakan rasa sakit yang sudah dijelaskan bagaimana sih sesuai dengan pengertian somatoform pain disorder ini. Oke, tadi kan aku sudah menjelaskan ya bagaimana sih sekiranya faktor-faktor yang terjadi ataupun kejadian yang bisa terjadi pada orang tersebut dalam kesehariannya itu dapat berpengaruh pada rasa sakit yang menyebabkan somatoform pain disorder ini. Nah, selain itu, pasien dalam kondisi ini tuh dapat mengalami hambatan dalam beraktivitas. Pada contohnya itu dia tidak mampu dalam bekerja. Nah, kenapa sih dia tidak mampu dalam bekerja? Karena pada saat rasa stresnya timbul karena fluktuatif tadi itu, dia merasakan sakit lagi pada tubuhnya sehingga maupun misalkan saat dia sedang bekerja maupun melakukan aktivitas lainnya, ketika rasa sakitnya itu muncul, dia akan mengalami suatu hambatan karena rasa sakitnya. Kemudian hal ini juga dapat dipengaruhi oleh sebab-sebab yang sedang terjadi pada dirinya tersebut. Nah, bisa saja dia juga sebagai langkah utama dalam meredakan sakitnya ini biasanya dihilangkan oleh obat pereda nyeri. Nah, kemudian ada kriteria dari diagnosis dalam Manual Diagnostik dan Statistik atau DSM-5 untuk gangguan gejala somatoform pain disorder ini, meliputi yang pertama, ada pikiran yang tidak proporsional dan terus-terusan tentang nyeri. Kemudian yang kedua, tentang tingkat kecemasan yang tinggi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ada waktu yang berlebihan. Jadi energi yang ditujukan untuk kekhawatiran ini tuh mengenai rasa sakit itu sendiri dan akhirnya dapat mengganggu kehidupannya sehari-hari. Nah, kemudian sebagai tambahannya, ada dari Departemen Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik. Nah, katanya itu, nyeri yang timbul dalam hubungan dengan adanya konflik emosional maupun masalah dengan psikososialnya tersebut dapat dijadikan alasan sebagai hal yang dapat mempengaruhi atas adanya gagasan tersebut. Maksudnya itu dari dampak yang terjadi. Nah, meningkatkan perhatian, kemudian ada dukungan baik secara personal ataupun medis yang bersangkutan. Nah, itu pun hal-hal yang timbul setelah terjadinya kondisi tersebut dirasakan oleh pasiennya. Nah, kemudian dari diagnosisnya ini biasanya diberikan setelah menemukan kemungkinan dari penyebab nyeri lainnya. Kemudian ada nih beberapa tes yang bisa kita gunakan. Contohnya itu seperti computer tomografi, kemudian ada magnetic resonance imaging atau CT dan MRI.
Nah, tapi hal ini juga belum menunjukkan bagaimana sih penjelasan untuk rasa sakit yang dialami begitu. Jadi sebenarnya bahwa jika kita mengalami hal-hal yang masuk dalam ciri-ciri dari somatoform pain disorder ini, kita wajib untuk mengetahuinya, kita wajib untuk memperhatikannya. Namun aku saranin nih jangan langsung self diagnose ya. Nah, sekian, terima kasih. Halo friends, perkenalkan nama saya Nur Fadila. Kali ini saya akan menjelaskan conversion disorder atau gangguan konversi. Nah, gangguan konversi adalah suatu gangguan yang dahulu disebut termasuk dalam histeria. Nah, conversion menggunakan tubuh untuk menampilkan rasa sakit, termasuk pola neurotik. Nah, neurotik di sini itu gangguan atau masalah psikologis tanpa adanya penyebab fisik, seperti contohnya stabilitas emosi yang buruk ataupun sering kerap merasa sedih, sehingga dimana simptom-simptom kehilangan kontrol atau tidak ditemukan dasar-dasar patologi organiknya. Nah, patologi di sini tuh patologi yang dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari penyakit dan proses terjadinya suatu penyakit. Nah, yang selanjutnya selain konversi adalah dalam histeria. Terdapat jenis gangguan lainnya yang disebut disosiatif. Nah, disosiatif di sini tuh gangguan kepribadian yang ditandai dengan adanya perubahan tanpa identitas. Nah, memori dan kesadaran individu bisa terjadi yang mengalami pada peristiwa traumatik. Peristiwa traumatik ataupun yang ada pada individu yang mengalami kejadian peristiwa yang tidak mengenakan ataupun yang memang bisa menjadi salah satu gangguan memori, tidak bisa mengingat ataupun tidak bisa mengingat peristiwa yang memang penting untuk diingat menjadi bahan yang memang bakal dikaji, dan sehingga kesulitan untuk memahami ataupun mengingat peristiwa yang terjadi pada saat individu mengalami peristiwa, sehingga adapun identitas yang dilupakan oleh individu itu sendiri, sehingga dalam kata baru yang sebelumnya tidak diketahui ataupun identitas yang baru tidak bisa diketahui. Oke. Yang selanjutnya bisa disederhanakan bahwa muncul gangguan dalam bentuk pikiran, misalnya seperti menggambarkan adanya keinginan seksual yang ia sendiri tolak karena di sini adanya kekuatan hanya mendasarinya, yaitu nafsu dan penekanan atau penahanan yang mengisyaratkan adanya ancaman dosa atau gairah seksual untuk dilakukannya secara emosional, bisa dikategorikan itu bisa dikatakan tinggi atau sedang atau rendah. Nah, dikatakan di sini mengapa? Karena dikategorikan rendah tinggi itu kan tergantung bagaimana individu itu menyerap bahwa keinginan seksual dalam hal yang menganggap bahwa takaran itu sebagai dosa atau tidak, tergantung dari tinggi, rendah atau sedangnya. Sehingga gejala yang akan timbul adalah ia seperti gugup dan bisa menyebabkan kegelisahan dan perilaku cabul. Oke friends, segitu saja materi yang saya sampaikan. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Halo friends, balik lagi sama saya Ripani Adam. Kita lanjut ke materi bentuk lain dari konversi. Nah, bentuk lain dari konversi itu ada beberapa jenis nih, ada 6. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya kan sama Kak Fadil bahwa konversi itu merupakan salah satu dari bentuk histeria. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bentuk lain dari konversi. Yang pertama ada gangguan trans atau kesurupan nih friends yang biasa kita kenal. Gangguan trans ini merupakan gangguan yang menunjukkan adanya kehilangan sementara akan identitas diri dan kesadaran akan lingkungannya. Jadi gini friends, dalam beberapa kejadian individu itu seakan-akan berperilaku seperti kerasukan makhluk gaib atau malaikat nih friends. Nah, gangguan trans ini terjadi selama keadaan skizofrenik atau psikosis akut. Nah, kalau misalkan skizofrenik atau psikosis akutnya itu dibarengi dengan halusinasi, waham, atau kepribadian multi, nah itu tidak masuk ke dalam gangguan trans ini, friend. Nah, selanjutnya ada gangguan motorik disosiatif.
Nah, ini tuh bentuk yang paling lazim dari gangguan ini adalah kehilangan seluruh atau sebagian dari gerak tubuh. Nah, kehilangan kemampuan gerak ini atau lumpuh ini biasanya bersifat parsial dengan gerakan yang lemah, lambat, atau total. Khususnya pada kaki. Nih, kaki biasanya dengan cara berjalan yang breezer atau jalannya aneh seperti orang yang lagi mabuk nih friends, atau seloyongan gitu. Jadi berjalan yang aneh seperti tadi itu bisa bersamaan dengan kaki yang gemetar. Jadi jalannya udah aneh, gemetaran gitu friends. Selanjutnya yang ketiga ada konvulsi disosiatif. Nah, konvulsi disosiatif ini menyerupai seperti kejang, namun tidak seperti kejang pada umumnya. Nah, kejang ini tuh nggak ada seperti lidah yang tergigit atau kehilangan kesadaran. Namun si kejang ini tuh berbarengan dengan stupor atau trans nih friends, seperti yang udah tadi dijelaskan. Kayak selanjutnya ada anestesia nih friends, atau kehilangan rasa sakit. Nah, si anestesia ini tuh merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan rasa sakit. Si gangguan ini juga biasanya dibarengi dengan gangguan penglihatan seperti buram atau penglihatan ganda gitu, buta mendadak juga. Tetapi si gangguan ini si gerakan motoriknya masih baik-baik aja gitu friends. Nah, kenapa sih bisa seperti ini? Karena si pemikiran orang tersebut itu lebih mementingkan gerak tubuhnya friends daripada sensoriknya. Kayak seperti misalnya contoh orang yang kesurupan nih, kan biasanya suka makan beling. Nah, itu tuh mereka bisa seperti itu karena ada gangguan anestesia atau menghilangkan rasa sakit gitu friends. Nah, selanjutnya yang kelima ada gangguan konversi campuran. Gangguan konversi campuran ini tuh biasanya gabungan dari seluruh konversi atau hanya beberapa gitu yang terjadi pada seseorang gitu friends. Nah, yang terakhir nih friends ada sindrom Gansal. Sindrom Gansal ini biasanya terjadi kepada orang yang menderita cedera kepala atau stroke, terutama yang melibatkan lobus frontal atau otak bagian depan gitu friends. Tetapi si gangguan ini juga bisa dibarengi dengan gangguan disosiatif lainnya friends. Nah, oke friends, jadi tadi kan udah dijelasin nih bentuk-bentuk lain dari konversi. Nah, sekarang ada gejala dari gangguan konversi, yaitu yang pertama ada lemas, terus lumpuh, kehilangan keseimbangan, kejang seperti yang udah tadi dijelaskan. Selanjutnya ada kesulitan menelan atau seperti ada yang mengganjal di tenggorokan. Kesulitan berjalan juga seperti tadi breezer. Selanjutnya ada gerakan tubuh yang tidak terkontrol atau tremor. Nah, yang terakhir ada penurunan kesadaran, bahkan bisa juga dia itu pingsan. Nah, kan tadi motoriknya. Nah, sekarang ada juga nih friends dari segi sensoriknya, yaitu kehilangan sensasi meraba atau mati rasa. Yang selanjutnya gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan ini meliputi penglihatan ganda atau kebutaan sementara seperti yang tadi udah dijelaskan kan friends. Yang ketiga ada gangguan berkomunikasi, meliputi kehilangan suara atau perubahan artikulasi. Yang terakhir ada gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengaran ini meliputi kesulitan mendengar atau tidak dapat mendengar sama sekali, tuli gitu friends. Nah, segitu aja friends penjelasan dari kami yang menjelaskan tentang materi somatoform.